Assalamualaikum, ketemu lagi di Ragil Murti Channel. Nah, di video kali ini aku bikin kue nastar. Ada yang bilang ini king kue lebaran ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku bikin kue nastar yang super duper glowing tapi pakai bahan yang ekonomi. Satu resep ini hasilnya 3 toples, yang satu ukuran kecil ya teman-teman. Oke, daripada penasaran, tonton aja videonya sampai selesai, jangan di skip supaya nggak ketinggalan step by stepnya. Oke, yang pertama kita siapkan bahan dulu. Di sini ada tepung pro rendah, aku pakai kunci biru. Kemudian ada margarin, selanjutnya ada tepung maizena, ada gula halus, lalu ada susu bubuk. Selanjutnya ada 2 kuning telur. Untuk semua bahannya sudah aku tulis di deskripsi, kalian tinggal screenshot aja. Yang pertama kita masukkan dulu margarinnya. Selanjutnya kita masukkan gula halusnya. Untuk gula halusnya kita saring dulu supaya nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, kalau sudah disaring seperti ini, selanjutnya kita akan aduk-aduk. Ini kalau teman-teman ada mixer, kalian boleh pakai mixer aja ya teman-teman. Dan kebetulan aku tuh nggak mau ribet, jadi aku mau aduk aja pakai spatula gini. Yang penting tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur, kemudian diaduk-aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata gini, kita masukkan susu bubuk. Lanjut kita masukkan juga tepung maizenanya. Kita masukkan semua, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini dan bila bermanfaat, silahkan teman-teman share ke sosial media kalian ya. Dan jangan lupa tekan like-nya. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya sambil diayak seperti ini supaya nggak ada tepung yang bergerindil teman-teman. Ini aku masukinnya itu secara bertahap. Kalau misalnya sudah cukup, ini kita aduk dulu. Kalau udah nyampur rata, kita masukkan lagi sisa tepungnya ya. Jadi ini dilakukannya secara bertahap ya teman-teman. Karena adonan sudah mulai berat, jadi aku ngaduknya itu pakai tangan aja ya teman-teman. Tapi diusahakan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, kita uleni sampai benar-benar nyatu kayak gini ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa ikuti terus Ragil Murti supaya kamu gak ketinggalan video resep terbaru lainnya. Kalau adonan sudah tercampur rata, ini bentuknya seperti ini, mudah banget dibentuk kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita siapkan sendok takar. Ini aku pakai yang ukuran 5 mili. Kalau teman-teman mau timbang satu per satu itu boleh banget ya, tapi menurut aku lebih cepet yang kayak gini sih. Kalau mau ditimbang, untuk satu adonan ini beratnya sebesar 7 gram ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah aku takar semuanya. Selanjutnya kita siapkan wadah atau langsung aja loyang. Kita ambil dulu satu adonan, kemudian kita bulatkan, baru kita pipihkan kayak gini ya teman-teman. Lanjut untuk tengahnya kita beri selai nanas. Ini selainya sudah aku takar juga. Untuk berat selainya sekitar 4 gram ya teman-teman. Kalau udah, kita cubit-cubit adonannya seperti ini sampai bentuk bulat lagi dan sampai selainya itu ketutup semua ya. Nah, untuk hasilnya kayak gini, mulus banget, nggak ada yang retak sama sekali. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, untuk loyangnya sendiri nggak aku olesin pakai apapun, tapi kalau teman-teman mau pakai baking paper itu boleh banget ya. Oke teman-teman, ini adonan yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, kita bulatkan lagi sampai benar-benar rapi dan nggak ada yang retak atau sampai mulus permukaannya ya teman-teman. Nah, ini aku baru dapat 2 loyang. Kita panggang dulu ya teman-teman. Sebelumnya ovennya sudah aku panasin dulu. Di sini aku pakai oven tangkring. Kita oven selama 35 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman.
Nah, setelah 20 menit pertama, ini aku mau tukar dulu posisinya supaya matangnya itu merata. Oh iya, jangan lupa untuk lubang atas ovennya kita buka ya teman-teman. Kita tukar dulu posisinya seperti ini. Selanjutnya kita panggang kembali selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kuenya udah mateng. Ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Sambil menunggu dingin, kita siapkan bahan olesnya. Di sini aku pakai 2 kuning telur, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lanjut tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Bahan olesnya sudah siap dan kuenya juga udah dingin. Lanjut kita oleskan ke atas kuenya seperti ini. Oleskan secara merata ke semua kue. Nah, ini kuenya sudah aku olesi. Ini olesan yang pertama ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai meresap, kemudian kita oleskan lagi yang kedua kali supaya hasilnya benar-benar glowing dan cantik. Nah, ini aku oleskan untuk yang kedua kalinya. Bisa dilihat perbedaannya lebih glowing ya teman-teman daripada kue yang kita olesi 1 kali doang. Nah, ini dia kue nastarnya sudah aku olesi 2 kali. Kita tunggu sebentar sampai meresap, baru kita panggang lagi selama 5-7 menit. Kita panggang sebentar aja untuk matengin kuning telurnya ya teman-teman. Ini dia kue nastar yang sudah aku panggang selama 7 menit. Hasilnya benar-benar glowing, cantik, dan yang pasti ini enak ya teman-teman. Dan aku jamin 100% ini rasanya benar-benar enak dibanding di toko kue lebaran yang lainnya. Kalian wajib banget bikin pakai resep ini. Nah, sebelum di packing di toples, sebaiknya teman-teman dinginkan dulu kuenya sampai benar-benar dingin. Biar tampilannya lebih cantik, teman-teman bisa pakai cup nastar kayak gini ya. Bisa pakai warna hitam, pink, atau yang lainnya. Nah, gimana? Hasilnya cantik banget kan? Kita masukkan dulu ke kertas satu persatu gini ya. Nah, selanjutnya kalau udah semuanya, baru kita masukkan ke dalam toples. Untuk satu resep ini hasilnya sebanyak 3 toples, 2 toples ukuran 450 dan 1 toples ukuran 250. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum. Pertama, masukkan margarin ke dalam wadah. Sebelumnya mohon maaf, suaraku kayak gini karena lagi flu ya teman-teman. Oke, setelah margarin udah masuk, kita masukkan juga gula halus. Nah, setelah kedua bahan ini udah masuk, baru kita aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan whisker aja. Untuk mengaduknya jangan sampai mengembang, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau sudah, masukkan kuning telur. Tambahkan vanili cair, kalau teman-teman nggak ada yang cair bisa pakai bubuk ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah, masukkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Jangan lupa disaring dulu ya teman-teman biar nanti hasilnya lembut. Aduk-aduk sampai tercampur rata, gunakan spatula aja karena ini adonan sudah mulai berat ya teman-teman. Terakhir, kita masukkan tepung terigunya. Jangan lupa untuk tepungnya kita saring juga ya teman-teman.
Nah, oke, tepungnya udah kita saring, lanjut diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa adonan sudah semakin berat, teman-teman bisa gunakan pakai tangan aja, tapi sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Uleni hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan menyatu kayak gini. Untuk tekstur adonannya itu lembut banget kayak gini ya teman-teman, dan mudah dibentuk. Nah, kalau sudah kayak gini bisa kita cetak. Biar nanti berat nastarnya itu sama, aku gunakan sendok takar ukuran 5 mili, atau kalau ditimbang beratnya kurang lebih 7 gram ya teman-teman. Oke, setelah ditakar semuanya, kita ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan dulu. Nah, kalau sudah, bisa kita lonjongkan sedikit kayak gini, baru kita pipihkan. Lanjut, ambil nastar, kemudian letakkan di tengahnya kayak gini. Setelah itu bisa kita lipat untuk adonannya. Dan untuk cara detailnya, teman-teman bisa lihat di video. Oke, untuk bagian atas bawahnya sudah kita lipat. Selanjutnya kita bisa rapihkan ya teman-teman. Setelah dirasa udah rapih seperti ini, lanjut kita ambil sendok garpu. Gunakan sendok garpu kayak gini supaya nanti tekstur atau hasilnya seperti kerang ya teman-teman. Lanjutkan mengulangi hal yang sama hingga semua adonannya habis ya. Oke, jika teman-teman suka dengan resep ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian, serta ikuti terus Ragil Murti biar kamu gak ketinggalan resep menarik lainnya. Dan jika sudah, terima kasih banyak ya. Oke teman-teman, untuk nastar kerangnya sudah aku bikin semuanya, dan ini sudah siap kita panggang. Dari bentuknya ini beneran cantik banget ya teman-teman. Nah, sebelum dipanggang, usahakan untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu minimal 10 menit supaya nanti panasnya benar-benar merata ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai oven tangkring aja ya teman-teman. Oke, kita panggang selama 20 menit, gunakan api sedang aja. Nah, setelah 20 menit pertama, untuk posisi loyangnya kita tukar ya teman-teman. Yang tadinya di bawah, kita letakkan di tangkringan atas. Begitu juga sebaliknya, yang ada di atas kita taruh di bawah. Setelah itu, kita lanjut panggang lagi selama 15 menit. Atau bisa disesuaikan lagi sama oven masing-masing. Oke, ini sudah 15 menit, bisa kita keluarkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan 2 kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian biar nanti warnanya tegas, di sini aku pakai pewarna makanan kuning telur. Kocok sampai benar-benar tercampur rata gini warnanya ya teman-teman. Nah, ini udah siap. Selanjutnya kita oleskan ke atas nastar yang udah dingin ya teman-teman. Kita oleskan secara rata. Oke, untuk olesan pertamanya sudah selesai. Kita tunggu sampai kering. Lanjut, kalau udah kering bisa kita oleskan lagi yang kedua kalinya. Bisa dioles 2-3 kali ya teman-teman. Tapi kalau di sini aku cukup 2 kali oles aja. Nah, ini dia penampakan nastar yang sudah diolesi dengan kuning telur. Aku oles 2 kali, warnanya makin tegas dan tentunya glowing ya teman-teman.
Lanjut kita panggang kembali selama 15 menit dan untuk ovennya sudah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. 10 menit pertama untuk posisi loyangnya aku tukar biar nanti matangnya merata. Lanjut dipanggang kembali sampai benar-benar matang atau bisa disesuaikan sama jenis oven yang dipakai masing-masing. Oke, ini dia nastar kerangnya sudah jadi semuanya dan ini udah bener-bener mateng, matangnya juga pas. Dari hasilnya bentuknya itu beneran cantik banget ya teman-teman. Dan untuk soal rasa aku jamin ini tuh enak banget. Dari bahan ekonomis tapi untuk hasil nastarnya beneran ngeprul banget. Nah, kalau udah mateng kayak gini bisa kita diamkan dulu hingga dingin. Baru setelah itu bisa kita kemas ke dalam toples. Oke, di sini aku mau kemas menggunakan toples ukuran 250 gram. Kita susun serapih mungkin kayak gini ya teman-teman. Nah, dari satu resep ini hasilnya sebanyak 3 toples dan ini beneran bener banget 3 toples pas, tapi ada yang udah dimakan jadi itu ada yang kurang. Gimana? Dari tampilannya beneran cantik banget kan? Oke, sekian video resep kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan selamat Hari Raya Idul Fitri.